Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Bu Vivi kelas 4 bertemu kembali ya dengan Bu Vivi. Nah, kita hari ini akan belajar tematik khusus mata pelajaran IPA. Hari ini kita akan belajar mengenai pengaruh gaya terhadap gerak benda. Nah, sebelumnya Ibu harapkan anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini ya. Silakan LKS-nya disiapkan beserta dengan alat tulis. Kita mulai pembelajaran kita dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita baca doa belajarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, Ibu harapkan setelah belajar ini anak-anak mampu membedakan apa yang dimaksud dengan gaya dan juga gerak. Yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan pengaruh gaya terhadap gerak benda. Jadi, setelah menyaksikan video ini, inilah tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan dapat anak-anak ambil. Oke, selamat menyaksikan videonya. Jangan di skip-skip ya. Sebelum kita belajar mengenai hubungan gaya dan gerak, nah alangkah baiknya kita tahu ya apa perbedaan gaya dan gerak. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang diberikan kepada suatu benda sehingga benda tersebut dapat bergerak. Sedangkan gerak perpindahan tempat dari posisi awal ke posisi akhir karena adanya gaya. Jadi anak-anak bisa membedakan ya mana yang dimaksud dengan gaya dan juga gerak. Anak, kita masuk ke pengaruh gaya terhadap benda ya. Yang pertama, benda yang diam menjadi bergerak. Yang kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Yang ketiga, benda berubah bentuk. Dan yang terakhir adalah benda bergerak berubah arah. Nah, mari kita lihat masing-masing contoh pengaruh gaya terhadap benda ya. Contoh yang pertama, benda yang diam menjadi bergerak adalah ketika kita mendorong meja. Nah, meja yang didorong akan kita berikan gaya. Nah, benda yang tadinya diam menjadi bergerak. Kemudian saat kita bermain bola ya, bola yang diam kita tendang menjadi bergerak. Dan yang terakhir gerobak yang ditarik. Yang kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Ketika kita mengendarai sepeda, kemudian tiba-tiba kita rem dan berhenti. Selanjutnya benda berubah bentuk. Nah, ketika kita meremas botol yang bentuknya bagus ya awalnya berubah bentuk. Kemudian tanah liat yang dibentuk menjadi vas, menjadi kendi. Selanjutnya yang keempat, benda bergerak berubah arah. Nah, ini juga saat kita menendang bola yang melambung. Nah, bola yang melambung kita tendang, arahnya akan berubah. Selanjutnya ketika bola kasti yang dipukul, nah bola tersebut akan berubah arah. Macam-macam gaya. Nah, anak-anak kemarin sudah belajar ya sama Bu Elvi. Ini Ibu mengulang sedikit. Yang pertama adalah gaya otot. Yang kedua gaya gravitasi bumi. Yang ketiga gaya pegas. Yang keempat gaya magnet. Yang kelima gaya listrik. Dan yang terakhir adalah gaya gesek. Ada 6 gaya ya anak-anak ya yang dapat mempengaruhi benda. Oke, lanjut. Yang pertama adalah gaya otot. Apa itu gaya otot? Gaya otot adalah gaya yang timbul karena ada aktivitas otot.
Contohnya ketika kita melempar bola atau ketika kita membelah kayu. Ya, kita menggunakan otot dari tangan kita. Yang kedua adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contohnya penerjun payung yang bergerak menuju permukaan bumi. Yang kedua adalah buah yang jatuh ke tanah. Kenapa buah jatuh ke tanah? Karena ada gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Yang ketiga adalah gaya pegas. Apa gaya pegas? Gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Seperti contohnya adalah ketapel. Nah, ada karetnya ya. Ketika kita memasukkan batu terus kita tarik, kemudian batu tersebut akan terlempar. Atau karet gelang boleh. Ada juga bisa ketika kita memanah ya anak-anak ya, menggunakan busur panah termasuk ke dalam gaya pegas. Yang keempat adalah gaya magnet. Gaya magnet yaitu gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Contoh logamnya bisa besi, baja, dan juga nikel. Nah, contohnya seperti ini ya, magnet yang kita dekatkan ke benda-benda yang terbuat dari logam dan besi, maka benda-benda tersebut akan ikut ke magnet, tertarik ke magnet. Beda dengan benda-benda yang terbuat dari kayu atau plastik ya. Lanjut gaya listrik. Nah, kemarin kita sudah belajar gaya listrik ya anak-anak ya. Gaya listrik itu gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Nah, kemarin kita belajar ya. Contohnya potongan kertas kecil, penggaris plastik yang digosok-gosokkan pada rambut lalu didekatkan pada potongan kertas kecil, maka penggaris tersebut dapat menarik potongan kertas. Nah, ini kita kemarin sudah belajar. Ini disebut juga dengan listrik statis ya. Karena arus listriknya hanya berlangsung sebentar. Yang keenam adalah gaya gesek. Gaya gesek yaitu gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Contohnya ketika menghapus papan tulis. Jadi ada pertemuan antara penghapus dan juga papan tulis. Atau ketika kita mengasah pisau. Ya. Semakin kasar permukaan suatu benda, gaya gesek dan hambatannya juga akan semakin besar. Oke anak-anak, demikian ya materi tematik kita hari ini. Semoga anak-anak dapat menyelesaikan LKS-nya dengan baik ya. Kita tutup ya pembelajaran kita dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.